perjalanan hidup. Itu kita harus tahu pula bahwa dalam pemberkatan nikah tidak bisa diceraikan oleh siapapun, hanya maut saja yang diceraikan. Maka itu kami setia dan patuh pada firman Tuhan, walaupun dalam suka maupun duka, tetapi tetap kami berharap pada Tuhan selalu menyertai kami bersama anak-anak. Dalam berumah tangga itu harus satu saling mengerti satu yang lain dalam keadaan apapun. Maka disitulah saling pengertian satu sama yang lain antara suami dan istri. Dari contoh saja, kalau ada pertengkaran itu tidak sambung menyambung, tetapi saling mendengar satu sama yang lain, dan disitulah kami memilih mana yang terbaik. Mana yang terburuk. Dan di situ kami tidak pernah menyimpan pertengkaran itu atau amarah itu dari pagi tidak sampai sore lah gitu. Dan kami selalu dalam hubungan suami istri saling mengasihi, saling mencintai. Ya, kalau tentu satu rumah tangga atau sebuah keluarga tidak luput daripada itu, dari kekurangan, kelebihan, kesulitan, ya susah senang. Ya. Jadi kalau memang suatu pernikahan kita menganggap bahwa pernikahan itu adalah pernikahan kudus yang berlandaskan kepada Kristus, kita tempatkan dia sebagai batu karang yang teguh, ya. Dan disitulah awal daripada kesetiaan, kejujuran, kasih sayang, ya, yang benar-benar berdasarkan kasih Tuhan. Itu walaupun kita di dalam kesulitan apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, pasti teratasnya. Kalau kita betul-betul tidak jauh dari Tuhan, dan kita mengerti bahwa kesulitannya adalah di dalam proses, gitu. Proses perjalanan sebuah rumah tangga atau keluarga. Mau dikatakan sulit, senang, mudah, sukar, kalau tidak melepaskan diri daripada rasa setia, rasa cinta, jadi kasih sayang, cinta kasih, setia, jujur, pasti prosesnya walaupun sulit atau senang, pasti jalannya akan lurus, ya. Dia akan kembali lurus. Dan kita harus memang kami tidak pernah membungkus sebuah masalah sekecil apapun, berarti selalu terbuka, ya. Jadi sampai malam itu harus selesaikan apa yang terjadi dari pagi sampai dengan malam ini.
Kalau memang itu sudah selesai, maka sudah selesai, sudah solusi yang terbaik. Ya, gitu. Jadi memang orang bilang bahwa nikah itu gampang, ya memang gampang. Ya, nikah itu susah, ya memang susah. Ya, karena itu semua silih berganti, tidak pernah ada yang mulus. Kalau kita benar-benar saling mengasihi, mencintai, kita pupuk seperti tanaman itu, untuk baik kita harus pupuk dia tuh, ya, pupuk, rawat, sebagaimana kita biasa rawat tanaman apapun, ya. Dia tidak akan, dia mau layu juga dia akan segar kembali, dia akan sejuk kembali, ya. Sama dengan kita punya perjalanan memproses sebuah pernikahan kudus itu seperti itu, ya. Jadi memang ya begitu. Dan memang kami sudah punya perjanjian, memang waktu satu mulai senang dengan satu, suka sama satu, sudah ada pernyataan bahwa baik itu di dalam nanti sebentar punya anak seperti apa, maunya anak berapa, maunya anak apa. Ya, hanya satu yang memang saya rasa agak ini, karena memang saya mau tuh yang anak laki-laki semua. Ternyata Tuhan memberikan saya anak perempuan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Sampai saya sedih. Ya. Kemudian datang berturut-turut nomor 5, 6, 7 itu yang laki-laki. Jadi bayangkan itu memang saya bertemu anak-anak yang itu, saya menangis, saya sedih. Ya, jadi itu sudah kesan saya itu, tapi saya merasa bangga. Jadi setelah menikah, sudah punya anak, membesarkan anak, membimbing, mendidik mereka, ya saya bangga karena saya dengan suami betul tepati janji, tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun itu masalah, baik masalah kami suami istri, masalah anak-anak, tidak pernah. Itulah yang membuat kami sukses dan tidak pernah melupakan Tuhan. Ya, itu. Jadi memang banyak sulitnya, tapi ketika kita tahu bahwa fungsi dan tugas seorang suami istri dalam rumah tangga itu tidak bisa untuk kita mau pisahkan lu suami istri, tidak boleh begitu. Wajib tugas istri, tugas suami, saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Tidak boleh rasa bosan. Ya. Jadi kalau lagu yang dia bilang 1 kali kumaafkan, 2 kali kumaafkan, 3 kali kumaafkan, 4 kali itu stop. Tidak seperti itu. Berarti dia tidak tahu bahwa tulang rusuknya dari mana. Ya, istri harus tahu itu. Nah, suaminya harus tahu tulang rusuk satu hilang kemana. Berarti jadi satu. Ya. Jadi tidak ada putus-putusnya. Salah ya kasih maaf. Kasih maaf. Buat lagi ya kasih maaf lagi. Dan kalau memang kasih maaf berarti siap untuk menerima itu, siap untuk menderita. Ya. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah tugas daripada suami atau tugas daripada istri. Jadi tidak hanya untuk mau nikah-nikah begitu saja. Tidak seperti itu. Itu tidak seperti itu. Jadi kalau mau tanya saya tentang sampai utuhnya, ya seperti itu. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh juga terlalu sombong, gembira. Tidak boleh. Ya. Setia, jujur, itu harus. Ya. Kalau hanya setia saja, jujur, tidak ada, sama saja. Itu baku gandeng. Kasih sayang, cinta kasih, itu harus satu. Itu yang penting di dalam rumah tangga, sehingga bertahan sampai ini. Bahkan sampai mau masuk 50 tahun, tidak gampang. Tidak gampang kalau tidak sabar, tidak setia, tidak jujur, tidak mengasihi satu sama lain, tidak akan berhasil. Ya mau lompat ke sana. Jadi begitu. Anak-anak, kami tidak pernah menutupi. Kami seperti teman di rumah, Pak. Ya, seperti kawan, seperti teman. Jadi tidak ada bilang tidak.
Jadi orang lihat itu, jadi tidak ada bilang ini dia harus begini saja atau ini, tidak. Satu punya kekurangan ya, kita punya kekurangan bersama, satu punya kelebihan ya, kita punya kelebihan bersama ya. Jadi tidak pernah juga. Kalau kesan saya itu anak-anak 7 orang semua berhasil. Karena semua itu karena dari kerja keras, yang kedua dengan bimbingan motivasi yang baik sehingga mereka berhasil. Jadi pesannya supaya mereka bisa. Jadi contohnya mereka itu sudah punya keluarga, suami istri, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu semua itu dengan harapan jangan hanya ya memperhatikan orang lain, tetapi anak sendiri harus atau cucu sendiri harus diperhatikan lebih duluan daripada kita melihat di jauh, tetapi diri sendiri yang dilupakan. Itu pesan Dari ketujuh anak itu sudah punya anak masing-masing dan semua cucu jumlah 17 orang. 18 orang. Nah, dari 18 ini dengan satu harapan motivasi kepada orang tua harus memperhatikan mereka ke masa depan, karena masa depan itu yang lebih sulit daripada masa sekarang, dan masa yang bisa diimbangi dengan perkembangan berarti harus melalui pendidikan yang layak. Tanpa pendidikan semua itu gagal dalam bercita-cita. saya.